Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 2 yang berjudul Pengenalan Teori Akuntansi. A. Definisi teori akuntansi. 1. Menurut The Oxford English Dictionary, sebuah skema atau sistem ide atau pernyataan diselenggarakan sebagai penjelasan atau akun dari suatu kelompok fenomena. 2. Menurut USFASB, teori merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dari objek yang saling terhubung dan fundamental yang mengarah pada suatu standar yang konsisten. Teori akuntansi sendiri merupakan bagian dari praktik akuntansi. Teori akuntansi merupakan landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan dan bernalar yang secara etis dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan. B. Akuntansi sebagai seni. 1. Keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. 2. Keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan. 3. Nilai moral, ekonomik, dan sosial menjadi basis pertimbangan. 4. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk menguasainya. C. Akuntansi sebagai sains. 1. Pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah. 2. Menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. 3. Bebas nilai. 4. Karakteristik, koherensi, korespondensi, keterujian, dan keuniversalan. 5. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. D. Akuntansi sebagai teknologi. Seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat. Teknologi meliputi teknologi lunak. 2. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut. 3. Perekaryasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. E. Akuntansi sebagai socio-technical activity. 1. Akuntansi merupakan kegiatan teknis yang melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik. 2. Akuntansi merupakan realitas yang terbentuk secara sosial. F. Berbagai pandangan terhadap akuntansi. 1. Akuntansi sebagai catatan historis. 2. Akuntansi sebagai bahasa. 3. Akuntansi sebagai politik antar perusahaan. 4. Penentuan standar akuntansi adalah proses politik. 5. Akuntansi sebagai metodologi atau rasionalisasi. G. Teori akuntansi lanjutan. 1. Akuntansi adalah aktivitas manusia. 2. Akuntansi dipengaruhi oleh budaya. 3. Teori akuntansi mempertimbangkan A. Mengapa aturan akuntansi tertentu yang diamanatkan oleh regulator. B. Perilaku masyarakat sehubung dengan informasi akuntansi. H. Tujuan teori akuntansi. Teori akuntansi bertujuan pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip yang ada sekarang. 2. Memberikan kerangka dasar konseptual untuk mengevaluasi praktik-praktik akuntansi yang ada sekarang. I. Perkembangan awal teori akuntansi. 1. Diandalkan proses induksi. 2. Pendekatan induktif mengacu pada pengembangan ide-ide atau teori-teori melalui pengamatan fenomena dunia nyata. 3. 1920 ke tahun 1960-an, teori yang dikembangkan dan mengamati apa yang akuntan lakukan dalam praktik. 4. Praktik umum yang dikodifikasikan sebagai doktrin atau konvensi akuntansi. J. Evaluasi teori akuntansi. Dari berbagai sudut pandang mengenai teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif menyebabkan munculnya kritisi teori menurut paradigma dari masing-masing peneliti. 1. Perbedaan pendapat antara teori akuntansi positif dan teori normatif. 2. Rasional. 3. Teori positif bernilai syarat. K. Sejarah perkembangan teori akuntansi. Pertama, 3600 sebelum Masehi. 2. Abad 11 dan 13. 3. Abad ke-14. 4. Abad ke-16. 5. Abad 17 dan 18. 6. Abad 19 dan 20. 7. Perkembangan terakhir. 8. Periodisasi abad ke-20.
L. Sejarah perkembangan akuntansi. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, evolusi pembukuan berpasangan. 3. Perkembangan prinsip di atas. 4. Akuntansi dan kapitalisme. 5. Relevansi sejarah akuntansi. 6. Konklusi. Akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme dikaitkan dengan klaim secara umum bahwa pembukuan berpasangan merupakan suatu yang vital bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme. Ada 4 alasan peranan akuntansi berpasangan terhadap kapitalisme. Pertama, menyumbangkan sikap baru dalam perkembangan kehidupan ekonomi. 2. Spirit akuisisi yang baru tersebut dibantu dan didorong oleh kalkulasi ekonomi. 3. Rasionalisme yang baru ini selanjutnya ditingkatkan oleh organisasi sistematik. 4. Sistem akuntansi berpasangan memungkinkan pembersihan kepemilikan dan manajemen sehingga mendorong pertumbuhan perusahaan patungan yang besar. N. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi penting bagi pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah akuntansi memungkinkan untuk memahami kondisi kita sekarang dan untuk meramal atau mengendalikan masa depan yang lebih baik. Sejarah akuntansi adalah studi tentang evolusi pemikiran, praktik, dan institusi akuntansi sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Sejarah akuntansi membahas pengaruh evolusi tersebut terhadap lingkungan. Sejarah akuntansi merupakan studi tentang warisan akuntansi dan kontribusinya pada pedagogi, kebijakan, dan perspektif akuntansi. O. Teori akuntansi Islam. Definisi menurut Jaka Isgiarta halaman 81 adalah seperangkat pengetahuan yang terdiri dari prinsip-prinsip dan metode-metode yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi. P. Kemajuan ilmiah revolusioner. 1. Pengetahuan maju ketika salah satu teori digantikan oleh yang lain sebagai penelitian tertentu, menyerang kredibilitas paradigma yang ada dan memajukan alternatif. 2. Paradigma dapat didefinisikan sebagai pendekatan untuk kemajuan pengetahuan yang mengadopsi asumsi tertentu, teoritis, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Lingkungan pelaporan keuangan. 1. Pokok pembahasan. 2. Introduction. 3. Perkembangan dan regulasi praktik akuntansi. 4. Perkembangan regulasi akuntansi di Amerika Serikat. 5. Perkembangan regulasi akuntansi di Inggris. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.